Look at me. Hey, look at me. Look at me. Look at me. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Don't you? Okay. Film dibuka dengan penerbangan Vista Pacific Airlines 7500, sebuah Boeing 747-300 yang siap berangkat dari Los Angeles ke Tokyo Haneda. Di dalam pesawat itu ada dua pramugari bernama Laura dan Susie yang siap menyambut para penumpang. Di sisi lain, ada pasangan yang akan berlibur bernama Brett dan Pia. Sepasang pengantin baru yang berniat bulan madu bernama Rick dan istrinya yang super bawel, cerewet, dan sombong bernama Liz. Seorang pemuda bernama Jack, bapak-bapak mencurigakan dengan kotak kayu bernama Lance, wanita emo bernama Jacinta, dan seorang gadis muda bernama Raquel. Setelah semua penumpang sudah di kursi mereka masing-masing, pesawat Vista Pacific Airlines lepas landas di bawah kendali Kapten Pete. Selama dalam perjalanan, Liz tak henti-hentinya membicarakan foto pernikahannya ke wanita Asia. Sementara Rick cuma bisa geleng-geleng gak nyangka bakal punya bini yang cerewet. Berbeda lagi dengan Brett dan Pia. Jadi, pasangan ini berniat untuk bercerai. Tapi mereka memutuskan untuk liburan dengan harapan mungkin aja rumah tangga mereka masih bisa dipertahankan. Tak lama kemudian, turbulensi mulai terjadi yang membuat semua orang memasang sabuk pengaman mereka masing-masing. Untung aja, turbulensi itu cepat berlalu dan semua penumpang baik-baik saja. Tapi rupanya tidak dengan Lance, seorang penumpang yang tiba-tiba mengalami sesak nafas. Mengetahui kalau Lance tidak baik-baik saja, Laura pun memberikan pengumuman apakah ada dokter di pesawat itu. Terlihat kalau kondisi Lance semakin memburuk. Tak berapa lama, Rick pun datang untuk menawarkan bantuan. Begitu juga dengan Brett yang mengaku kalau dia adalah paramedis. Dalam keadaan sekarat, Lance berkata kalau dia tidak mau mati di pesawat. Setelahnya, tiba-tiba Lance menjadi kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Sir. Kemudian, mereka membawa Lance ke dapur untuk penanganan yang lebih serius. Sayangnya, walaupun alat kejut jantung dan napas buatan sudah diberikan, nyawa Lance tetap tak tertolong. Karena kejadian itu, Kapten Pete sempat melaporkannya ke pusat dan tetap melanjutkan perjalanan mereka sesuai jadwal. Selanjutnya, Laura menginformasikan kalau semua penumpang akan dipindahkan ke kelas ekonomi. Dikarenakan ruang kelas bisnis akan digunakan untuk menyimpan mayat Lance. Raquel sedang galau dan takut apakah dia hamil atau tidak. Karena dari itu, ia pun pergi ke toilet untuk menggunakan alat tes kehamilan. Di sisi lain, Laura yang sedang menawarkan kopi ke penumpang tak sengaja menemukan gigi yang diyakini milik Lance. Tentu saja, Laura pun menjadi panik dan takut. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba turbulensi kembali terjadi. Dan kali ini, guncangannya lebih dahsyat. Dalam keadaan panik, mereka pun berusaha menggunakan masker karena dirasa suplai oksigen di pesawat itu mulai menipis. Sementara Raquel yang masih berada di toilet terombang-ambing tanpa pegangan. Brett berusaha membawa tabung oksigen untuk Pia yang ternyata sudah tak sadarkan diri. Untung saja usaha Brett tak sia-sia
dan berhasil menyelamatkan Pia. Kapten Pete menginformasikan kalau pesawat mereka sudah mengalami kebocoran dan harus terbang lebih rendah untuk memperbaiki kerusakannya. Selain itu, Kapten Pete juga meminta ke semua penumpang tetap tenang dan jangan panik. Selanjutnya, Liz yang masih sibuk dengan komputernya tiba-tiba dibuat takut ketika melihat penampakan dari Lance. Sementara Jack punya niat buruk dan secara diam-diam mendatangi mayat Lance untuk mencuri jam tangan Rolex miliknya. Parahnya lagi, Jack juga sempat merekam aksinya itu untuk dia tunjukkan ke teman-temannya. Anehnya, di saat itu juga mayat Lance tiba-tiba bergerak yang kemudian membuat Jack menjadi ketakutan dan menghilang entah kemana. Keanehan kembali terjadi di saat Brett melihat Lance di dalam video yang sedang ditonton. Laura menyadari kalau sudah lama Jack tak ada di tempatnya. Karena dari itu, ia pun bertanya ke Raquel yang berkata kalau Jack pergi ke atas. Tak menunggu lama, Laura dan Susie mencari keberadaan Jack yang ternyata sudah menghilang, begitu juga dengan mayat Lance. Setelahnya, Laura pun melaporkan ke Kapten Pete mengenai hilangnya Jack dan mayat Lance. Di saat yang bersamaan, Brett mendengar obrolan Laura dan Kapten Pete. Di sisi lain, Raquel kembali ke toilet untuk mengetes kehamilan. Tak berapa lama, tiba-tiba asap mulai muncul dan ia pun menghilang entah kemana. Brett yang mulai menyadari keanehan-keanehan mulai mengajak Pia, Rick, dan Liz untuk membahasnya. Di sini, mereka pun punya rencana untuk mencari tahu siapa Lance sebenarnya. Secara diam-diam, mereka mulai mengambil tas milik Lance dan membukanya di sebuah ruangan. Di dalam tas itu, mereka menemukan botol berisi rambut yang masing-masing botol diberi nama wanita. Di tengah-tengah penyelidikan, tiba-tiba Jucinta datang sambil berkata kalau mereka melupakan kotak mencurigakan milik Lance. Selanjutnya, mereka pun berusaha membuka kotak mencurigakan itu. Sayangnya, Laura keburu datang mempergoki mereka. Alhasil, mereka pun disuruh kembali ke kursi mereka masing-masing. Now go back to your seats. Tak berapa lama, Laura merasa kalau perkataan mereka ada benarnya untuk mencari tahu siapa Lance sebenarnya. Karena dari itu, Laura masuk ke dalam ruangan kargo untuk mencari koper milik Lance yang lainnya. Di sisi lain, Brett dan kawan-kawan sudah berhasil membuka kotak mencurigakan itu, yang ternyata berisi sebuah boneka aneh. Dari buku petunjuk, kalau itu adalah Shinigami, yang merupakan boneka kematian. Jucinta mengatakan, dalam mitologi Jepang, Shinigami adalah dewa kematian. Jika kau mati sebelum waktunya, maka kau harus merelakan segalanya, agar kau bisa pergi dengan damai. Jika kau bisa melakukan itu, maka Shinigami akan datang menjemputmu ke akhirat. Sayangnya, mereka pun tidak tahu apa tujuan Lance membawa boneka itu ke pesawat. Sementara, Laura masih berusaha mencari koper Lance. Di saat itu juga, seekor anjing mengagetkannya yang kemudian membuat tumpukan koper jatuh mengenai Laura. Tapi setelahnya, Laura pun menemukan koper milik Lance. Ketika Laura membukanya, tiba-tiba sebuah tangan keluar dari dalam koper. Di sisi lain, Susie sedang dibuat takut dengan kemunculan asap misterius yang entah dari mana. Tak berapa lama, sesuatu misterius langsung menarik Susie masuk ke dalam loker. Turbulensi
kembali terjadi, dan di sini Brett dan kawan-kawan mulai mengetahui kenyataan yang tak pernah mereka bayangkan. Yap, ternyata mereka semua sudah mati disebabkan turbulensi sebelumnya. Dan anehnya, mereka semua tidak menyadarinya. Sebuah berita menginformasikan kalau pesawat mereka sudah terbang dengan autopilot selama 5 jam dan kemungkinan besar akan kehabisan bahan bakar dan jatuh di Laut Pasifik. Don't let me go. Film pun ditutup dengan Liz yang baru saja membuka mata di pesawat yang sudah kosong. Lalu, film pun berakhir.